MK menolak seluruh gugatan pihak 01 dan 03 sehingga kemenangan 02 sudah tidak bisa dianulir lagi. Apakah mereka tidak takut pada pengadilan rakyat? Apakah mereka tidak takut atas pada pengadilan hari akhir nanti di akhirat? Apakah mereka tidak takut azab Allah akan menimpa mereka semua? Saya tertawa bukan meremehkan apapun itu, tapi kenapa harus senaif itu? Bukankah dalam negara hukum, hakim adalah wakil Tuhan yang ada di bumi? Negara Indonesia adalah negara hukum yang berketuhanan yang Maha Esa. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Hasil sidang sengketa yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi berakhir dengan keputusan 5-3. 5 hakim yang menyetujui dan 3 yang dissenting opinions atau berbeda pendapat. Tapi tetap dengan quorum, maka MK memutuskan bahwa semua gugatan 01 dan 03 ini ditolak. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang sudah diprediksikan. Dan apa yang diajukan oleh 01 dan 03 ini sebenarnya adalah sesuatu yang kayak kartu The Hangman ini nggak akan bisa berakibat apa-apa. Akan ya begitu-begitu saja. Bukan karena keadilan tidak ditegakkan. Karena memang dari awal apa yang dituduhkan atau didalilkan ini tidak memiliki bukti. Dan untuk itu tentu saja akan sulit untuk dibuktikan. Dan kalaupun kita mencari bukti yang lebih jauh lagi, kita akan tahu bahwa semua keributan ini hanya terjadi pada elit politik saja. Tidak terjadi pada akar rumput. Di bawah masyarakat ini semuanya tenang-tenang saja. Saat kemarin, sehari sebelumnya, Timnas U23 pada laga AFF membantai kesebelasan Jordan dengan 4-1. Satunya pun digolinya dengan gol bunuh diri. Ini masyarakat Indonesia berpesta pora dan saat kemudian sidang MK ini dibacakan, keputusannya semuanya anyep-anyep aja dan nggak ada hal apapun yang terus kemudian menjadi pembicaraan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia ini sudah merasa jika pemilu ini sudah selesai dan memang pemenangnya itu sesuai dengan apa yang diumumkan oleh KPU. Mereka sudah melihat jauh ke depan untuk berkeinginan membangun negeri ini menghadapi Indonesia emas nanti. Dan apapun yang terjadi di elit politik itu bukanlah urusan mereka. Barusan saja tadi siang saya berjumpa dengan seorang teman dari Bali yang orang tuanya ini jelas memilih Ganjar dan Mahfud dan mereka pun sudah move on dengan apapun yang terjadi. Mengapa elit politiknya masih seperti ini? Kita juga melihat bahwa demo yang ada di depan gedung MK ini hanyalah demo kecil yang mungkin ya duit yang bisa diupayakan ya cuma segitunya saja. Sehingga demo-demo yang ada di seluruh Indonesia pun ini tidak terjadi. Maka kita akan tahu bahwa apapun yang kemarin terjadi dalam pemilu adalah sesuatu yang sesungguhnya dan tidak ada yang dinamakan dengan kecurangan yang masif, sistematif, dan terstruktur. Kalau kecurangan, ya saya sudah jelaskan, itu pasti ada. Tidak hanya dimonopoli oleh pihak 02 saja, tapi pasti terjadi pada oknum-oknum di semua pihak. Ini pun ditandai dengan membaiknya indeks IHSG dan sentimen positif pasar saat diumumkannya keputusan dari MK yang tidak mengadakan pemungutan suara ulang atau mendiskualifikasi salah satu paslon yang memang diperkarakan. Ini artinya kita akan siap untuk kembali lagi bekerja, membangun dan mengupayakan aktivitas yang lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita di kedepan hari nanti. Bahkan kalau masih ada yang ngeyel, sini saya kasih paham bahwa pemimpin dunia saja di sini sudah mengucapkan selamat kepada Prabowo dan Gibran. Tidak tanggung-tanggung. Dari dunia negara yang Islami seperti Turki, Presiden Erdogan sudah mengucapkan selamat. Belum dari negara-negara adikuasa seperti Rusia dan juga Amerika. Bahkan tidak hanya itu, Tim Cook yang produknya menjajah seluruh dunia, Apple, ini bahkan sudah memanggil Pak Prabowo dengan sebutan Mr. President. Yang artinya, boleh saya katakan perusahaan ini tuh memiliki corporate spy atau orang-orang yang memiliki tugas untuk memastikan bahwa investasi mereka ini akan aman dan mereka ini pasti mendapatkan informasi A1. Maka saya katakan bahwa mereka saja sudah firm dengan ini semua. Apalagi remahan-remahan rengginang kayak saya, kamu, dan orang-orang di sekitar kalian. Maka saya katakan bahwa ini semua sebenarnya hanyalah sebuah upaya untuk memindahkan keributan yang ada di jalanan ke dalam ruang pengadilan, di mana disitulah seharusnya negara hukum berperkara. Bahkan sudah dijelaskan, jikalau
MK ini walaupun memang sebagai guardian of constitution, tapi bukan juga keranjang sampah, di mana semuanya terus kemudian dituangkan di sana. Kalaupun iya, silahkan, tapi bawalah bukti. Tapi apa yang terjadi? Bukti tidak dibawa dan dalil tidak terbuktikan. Maka ini semua hanyalah omon-omon belaka kalau kata Mr. President. Dan kita sebenarnya sudah tahu hasil ini jauh hari sebelumnya. Naif untuk orang-orang yang berharap akan berakhir dengan keputusan yang progresif. Dan MK ini pengadilan yang tertinggi. Mustahil presiden akan bisa cawe-cawe atau ikut campur di dalamnya. Dan akan sulit melakukan intervensi karena memang dalam penunjukan hakim MK ini diwarnai dengan latar belakang partai yang berbeda-beda. Maka seharusnya ini adalah sebuah akhir dari perjalanan sengketa yang semakin carut marut setiap harinya. Maka saya melihat bahwa ini adalah akhir dari perjalanan dan awal dari pemerintahan Prabowo dan Gibran nanti. Lalu bagaimana dengan hak angket? Hak angket tentu saja akan masih bisa digulirkan, tetapi harus mendapatkan dukungan dari mayoritas anggota DPR di parlemen, yang mana anggotanya didominasi oleh partai pemenang Pileg, yaitu PDIP, yang dalam persengketaan ini Ganjar dan Mahfud sudah mengucapkan selamat kepada pemenang dan mengucapkan selamat bekerja menerima hasil keputusan MK. Dan untuk itu tersisalah sekarang kubu 01 dengan orang-orang yang di belakangnya, yang kalau saya kira ini saya nggak tahu masih akan sampai kapan ngototnya. Saya nggak mengerti mengapa Pak Bambang Wijoyanto ini begitu membenci Pak Jokowi, atau Bang Refli Harun yang sampai segitunya. Tapi tentu saja tanpa ada dukungan dari pihak 03, ini semua hanyalah akan menjadi sebuah mimpi di siang bolong yang tidak akan pernah terbangun sampai kapanpun juga. Sedangkan kita sudah tahu, sama-sama tahu, 02 Prabowo dan Gibran ini dengan dukungan yang sangat besar dari masyarakat Indonesia, ini sepertinya semakin hari itu semakin dilawan akan semakin menang. Maka apa yang terjadi berikutnya nanti? Kita akan coba lihat di episode yang berikutnya. Dan yang tersisa sekarang adalah pihak 01 yang masih terlihat halusinasi membahas tentang 3 hakim yang dissenting opinion dan bagaimana teori mereka yang merasa bahwa mereka seharusnya memenangkan persidangan ini jika ternyata hakim ketua Pak Suhartoyo ini ada di pihak yang dissenting. Mengapa seperti itu? Yuk kita akan lihat di episode yang berikutnya. Dan jika kalian menyukai konten seperti ini artinya channel ini tercipta untuk kalian dan kalian harus pencet tombol subscribe-nya. Terima kasih atas atensinya. Semoga kita semua bisa menerima keputusan ini dan membangun Indonesia 5 tahun ke depan nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.